Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kenalkan, nama saya Zaki Makarim dengan NIM 2504010024. Ingin sedikit menjelaskan tentang modul pertama dari mata kuliah evaluasi pendidikan, yaitu tentang konsep dasar dari evaluasi pendidikan. Video ini saya buat sebagai ganti tidak bisa mengikuti perkuliahan karena saya mengikuti program RPL dan posisi saya sedang mengajar, jadi saya tidak bisa mengikuti kuliahan yang ada. Sehingga tugas untuk pengganti perkuliahan, saya menjelaskan tentang materi kuliah berupa video seperti itu. Dan di sini ada pendahuluan mata kuliah evaluasi pendidikan sebagai padanan dari istilah instructional evaluation. Sebagai calon pendidik, pemahaman terhadap evaluasi pembelajaran sangatlah krusial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Tidak semua orang menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru sering melakukan pekerjaan evaluasi yang di dalamnya termasuk kegiatan tes, pengukuran, dan juga penilaian. Modul ini akan memandu Anda untuk memahami secara mendasar keempat konsep tersebut beserta kedudukan dan juga hubungannya. Kemudian ada pun capaian dari pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dari tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Kemudian yang kedua, dapat membedakan secara konseptual kedudukan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian ada pun skenario aktivitas pembelajarannya, yaitu mahasiswa akan mengikuti langkah-langkah pembelajaran berbasis Student-Centered Learning atau SCL berikut. Yang pertama, pendahuluan, yaitu curah gagasan atau persepsi. Dosen memberikan sebuah studi kasus mengenai aktivitas guru di kelas, mulai dari membuat soal, memberi skor, menentukan predikat, hingga memutuskan kelulusan siswa. Kemudian mahasiswa diminta memberikan pandangan awal atau brainstorming untuk mengidentifikasi mana yang termasuk tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Kemudian yang kedua itu eksplorasi. Mahasiswa diminta untuk membaca uraian materi di bawah ini, kemudian mendiskusikan hubungan fungsional keempat konsep tersebut. Kemudian ada yang ketiga itu konsolidasi atau peta konsep. Jadi setiap kelompok ditugaskan menyusun peta konsep min mapping yang menggambarkan hierarki dan kedudukan keempat istilah tersebut. Dan yang keempat, presentasi hasil peta konsep dipresentasikan untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok lain dan penguatan dari dosen. Oke, untuk skenario pembelajaran, jadi yang pertama ada diberikan studi kasus untuk mengetahui pandangan awal. Jadi untuk studi kasusnya, mungkin kita bisa lihat di ini. Di sini ada beberapa studi kasus, jadi ada
sekitar 5 studi kasus. Insya Allah saya akan bacakan satu persatu. Kasus pertama yaitu klaim sepihak dari kepala sekolah. Skenario yaitu di akhir semester, Kepala SMA Harapan Bangsa berpidato di depan komite sekolah. Sekolah kita telah melaksanakan evaluasi pendidikan yang sangat ketat dan tuntas. Buktinya, seluruh guru telah membagikan 50 butir soal pilihan ganda kepada siswa, lalu menghitung persentase jawaban benar dengan skala 0 sampai 100 dan menuliskannya di buku rapor sebagai nilai akhir. Namun kenyataannya banyak metode mengajar guru yang monoton tidak pernah ditinjau ulang meskipun banyak nilai siswa di bawah KKM. Dan pertanyaan kritisnya, analisislah pernyataan kepala sekolah tersebut berdasarkan hierarki konsep tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Apakah tindakan yang dilakukan sekolah sudah mencapai tahap evaluasi? Kemudian yang kedua, kritiklah kelemahan sistem di SMA Harapan Bangsa tersebut. Apakah langkah esensial dari sebuah evaluasi yang dilewatkan oleh pihak sekolah? Jadi di sini ada kasus bahwasanya komite sekolah, kepala sekolah pidato di depan komite sekolah. Jadi mereka telah melaksanakan evaluasi pendidikan secara ketat. Mereka telah membagikan 50 butir soal pilihan ganda kepada siswa lalu menghitung presentasi jawaban benar dengan skala 0 sampai 100. Adapun kalau menurut saya ini belum sampai pada tahap evaluasi. Ini baru sampai pada tahap pengukuran. Karena di sini baru diberikan soal, kemudian disuruh menjawab, baru diberikan skor. Adapun kalau sudah namanya penilaian, jadi dari berbagai macam pengukuran, baik itu dari ulangan harian, kemudian tes tengah semester maupun akhir semester nanti dijumlah, kemudian dicari rata-ratanya. Kalau nanti sudah ketemu, maka nanti akan dievaluasi, akan dibuat keputusan apakah anak ini layak untuk naik kelas atau tidak, atau nilainya sangat baik atau tidak, sehingga sudah mencukupi minimal rata-rata atau belum. Namun kenyataannya banyak metode guru yang monoton. Namun di sini dijelaskan bahwa banyak nilai yang masih di bawah KKM. Artinya ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Jadi mungkin kelemahan di sini dari sistem di SMA Harapan Bangsa mereka cuma menyetorkan nilai. Jadi adanya evaluasi salah satu tujuannya kan untuk mengetahui seberapa paham murid terhadap suatu pelajaran. Nah, setelah dinilai, setelah diukur, setelah dievaluasi, kok ternyata masih di bawah KKM dan mungkin ada yang tidak pantas untuk naik kelas, maka itu menjadi satu catatan bagi guru bahwa ada yang salah di pengajarannya. Mungkin di sini disebutkan bahwa guru yang monoton. Harusnya kalau sudah ada evaluasi gini, guru juga muhasabah. Jadi harus meningkatkan sistem pengajarannya kepada siswa seperti itu. Jadi kelemahannya lebih kepada mereka cuma istilahnya sudah melaksanakan tugas, sudah menyetorkan nilai tanpa mau untuk meningkatkan metode sistem pengajaran mereka. Dan kasus yang kedua di sini ada skenario Ibu Siska, seorang guru bahasa Indonesia, selesai memeriksa lembar jawaban esai milik Budi. Ibu Siska memberikan skor 75 dari total skor maksimal 100 saat membagikan kertas ulangan. Ibu Siska berkata kepada Budi, Budi, dari hasil evaluasi Ibu hari ini, kamu mendapatkan nilai 75. Budi kebingungan dan bertanya, 75 itu artinya saya sudah tuntas atau belum, Bu? Apakah tulisan saya sudah bagus? Ibu Siska hanya menjawab, pokoknya angka kamu 75.
Dan identifikasilah kesalahan penggunaan istilah yang diucapkan oleh Ibu Siska. Jadi, kesalahan penggunaannya itu menggunakan kata evaluasi. Padahal evaluasi itu adalah hasil dari penilaian, kemudian adanya putusan. Apakah dia sangat baik atau tidak baik, atau mungkin dia sesuai dengan KKM atau tidak, maka ada pengambilan keputusan di sana. Tetapi ini baru memberikan skor dari soal yang telah diberikan, maka yang benar adalah ini termasuk ke dalam pengukuran. Kemudian, jika Anda adalah Ibu Siska, formulasikanlah sebuah kalimat tanggapan pada Budi yang secara jelas menunjukkan penerapan proses penilaian atau asesmen terhadap skor 75 tersebut. Ya mungkin untuk kalimatnya yang cocok adalah Budi, kamu hasil pengukuran Ibu hari ini, pemahaman antum, pemahaman Budi setelah saya memberikan soal, skor kamu adalah 75. Itu adalah pengukuran Ibu Siska hari ini. Apakah sudah tuntas atau belum? Untuk sudah tuntas atau belum, nanti akan dilakukan penilaian, kemudian akan dilakukan juga evaluasi. Baru tahu apakah nilai kamu sudah bagus atau belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu rantai konsep yang terputus. Pak Anton adalah guru penjaskas, ingin mengevaluasi kemampuan siswanya dalam berenang gaya bebas. Ia menyusun tes tertulis berisi sejarah renang, teknik dasar berenang. Hampir seluruh siswanya menjawab benar dan mendapatkan skor 90. Pak Anton kemudian menafsirkan nilai tersebut sebagai predikat sangat baik, dan di akhir semester ia memutuskan bahwa seluruh siswanya lulus mata pelajaran penjaskas. Namun saat acara perpisahan di kolam renang, ternyata separuh kelas tidak bisa berenang gaya bebas. Pertanyaan kritisnya, telusurilah letak mata rantai yang salah dari rangkaian kegiatan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi yang dilakukan Pak Anton. Kemudian, mengapa hasil evaluasi akhir keputusan lulus menjadi tidak valid atau error meskipun proses pengukuran scoring dan penilaian pemberian predikat dilakukan dengan benar dan secara matematis. Jadi mungkin letak mata rantai yang salah dari rangkaian kegiatan yang dilakukan Pak Anton adalah dia hanya menilai dari satu sisi saja berupa tes tertulis. Jadi dia cuma melakukan satu pengukuran. Padahal untuk melakukan penilaian atau bahkan melakukan evaluasi harus ditinjau dari berbagai sisi juga, dari psikomotorik maupun dari afektif juga harus dilihat. Mungkin itu kesalahannya. Kemudian, mengapa hasil evaluasi akhir menjadi error walaupun telah dilakukan secara sistematis? Karena mungkin apa yang dilakukan Pak Anton masih ada kurangnya. Jadi dia hanya mengukur dari dasar kemampuan kognitifnya saja. Padahal yang namanya berenang itu kan harus adanya praktek atau psikomotorik. Jadi kalau tidak dilakukan praktek atau psikomotorik, maka nanti hasilnya akan berbeda. Karena yang namanya olahraga itu harus dilakukan prakteknya juga, tidak hanya sekedar teori seperti itu. Dan kasus keempat yaitu dilema rapat Dewan Guru. Dalam rapat kenaikan kelas, terjadi perdebatan antara wali kelas dan guru matematika mengenai seorang siswa bernama Andi. Berdasarkan hitungan saya atau pengukuran, Andi mendapatkan skor 95, artinya kompetensi kognitifnya sangat istimewa. Dia mutlak harus naik kelas, akan tetapi wali kelas mengatakan, tapi dari lembar observasi kedisiplinan dan catatan anekdot instrumen non-tes, Andi tercatat membalas 15 kali, dan sikap sosialnya dikategorikan sangat
kurang. Kemudian uraikanlah bagaimana data pengukuran dan penilaian dari kedua guru tersebut dapat digunakan secara terpadu. Untuk datanya agar dapat digunakan secara terpadu, jadi untuk melakukan suatu penilaian, bahkan melakukan suatu evaluasi, maka harus dilihat dari berbagai sisi. Jadi guru matematika memberikan skor 95, tapi juga harus dilihat bagaimana kedisiplinannya, bagaimana anekdot atau instrumen nontesnya juga harus diperhatikan. Jadi dikolaborasikan, tidak bisa salah satunya lebih diunggulkan, tapi harus digunakan semuanya untuk menjadi bahan evaluasi. Dan sebagai kepala sekolah yang bertindak sebagai evaluator, akhir keputusan atau evaluasi apa yang akan Anda ambil terhadap Andi. Berikan justifikasi akademis yang memadukan data kualitatif dan kuantitatif di atas. Jadi mungkin dari sistem sekolahnya sendiri atau kepala sekolahnya sendiri mempunyai standar rata-rata. Jadi yang lebih mau ditonjolkan yang mana, nilai atau afektifnya atau kepribadiannya. Jika yang lebih ingin ditonjolkan adalah kepribadiannya dari penilaiannya, maka kalau dilihat dari sini, si Andi ini tidak layak untuk naik kelas. Akan tetapi kalau cuma dilihat dari segi kualitatifnya saja, atau kepala sekolah melihat dari segi kualitatifnya saja, maka si Andi ini berhak untuk naik kelas. Akan tetapi lebih baik memadukan di antara keduanya. Jadi keduanya mempunyai standar. Kalau salah satu standar, baik itu yang kualitatif, kuantitatif tidak tercapai, salah satunya, maka tidak bisa untuk dinaikkan. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Jadi dilakukan adanya standarisasi, oh standar untuk penilaian kualitatif segini. Kemudian harus diperhatikan juga mengenai afektif atau yang kualitatif tersebut. Kemudian kelima itu pengukuran tanpa standar atau blind measurement. Sebuah lembaga bimbingan belajar swasta membuat alat ukur psikologis baru untuk menguji minat bakat. Mereka memberikan kuesioner kepada 100 anak. Setelah dihitung, setiap anak mendapatkan skor antara 150 hingga 250. Lembaga tersebut kemudian langsung mengirimkan surat kepada orang tua yang isinya hanya mencantumkan skor minat bakat Anda 210 tanpa ada penjelasan tambahan apapun. Banyak orang tua komplain karena tidak paham apa arti angka tersebut. Pertanyaan kritisnya, berdasarkan konsep dasar evaluasi pembelajaran, berhentinya proses pada tahap apa yang menyebabkan kebingungan para orang tua tersebut. Kebingungannya mereka cuma dikasih dengan skor saja tanpa dijelaskan arti skor itu apa. Apakah minatnya ketika dia mendapatkan skor tinggi, minat bakatnya itu bagus atau bagaimana? Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi kalau cuma skor, orang tua tidak akan tahu. Nah, makna skor itu apa? Karena yang tahu makna skor itu hanya yang menguji minat bakat siswanya. Dan desainlah langkah konkret yang harus dilakukan lembaga tersebut untuk mengubah data pengurangan tadi menjadi penilaian yang bermakna bagi orang tua siswa. Jadi mungkin yang harus dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar swasta tersebut adalah mereka mengumpulkan para guru, mengumpulkan para wali murid. Kemudian dijelaskanlah arti dari skor-skor yang ada. Misalkan skornya 210 artinya minat bakatnya bagus. Misalkan 250 minat bakatnya sangat bagus. Jadi mereka dikasih skornya plus mereka diterangkan tentang eh, nilai ini hasilnya artinya apa seperti itu. Mungkin langkah konkretnya yang paling bagus seperti itu mengumpulkan wali siswa untuk dijelaskan arti dari skor yang mereka lakukan. Ini kita lanjut ke materi. Jadi
Kemudian di sini kita disuruh untuk membaca uraian materi mengenai tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Banyak pihak yang menggunakan istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi secara bergantian dan tumpang tindih. Padahal secara akademis, keempat istilah tersebut memiliki makna dan fungsi yang berbeda meskipun saling berkaitan erat. Satu pengertian dari tes itu sendiri. Tes adalah himpunan pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dikerjakan oleh peserta didik. Tes merupakan instrumen, alat ukur, atau prosedur formal yang digunakan untuk mengumpulkan data kognitif maupun non-kognitif tentang peserta didik. Bentuk tes dapat berupa tes tertulis, seperti pilihan ganda atau uraian, tes lisan, maupun tes perbuatan atau tindakan. Kedudukan tes ini adalah sebagai alat. Kemudian yang kedua, pengukuran atau measurement. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur melalui indikator-indikator atau gejala-gejala yang menggambarkan sesuatu yang diukur. Pengukuran pada hakikatnya adalah proses kuantifikasi, yaitu pemberian angka atau skor atau skala pada karakteristik tertentu dari peserta didik dengan menggunakan aturan atau formula tertentu. Pengukuran bersifat kuantitatif murni belum memberikan makna baik dan buruk. Contohnya, memeriksa jawaban tes dan menetapkan bahwa Budi mendapatkan skor 80 dari 100 soal. Dan adapun penilaian atau asesmen, penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Kemudian penilaian selalu bersifat kualitatif karena menafsirkan skor outcome menjadi skor sebagai menjadi sebuah kategori predikat atau makna. Contohnya, menerjemahkan skor 80 yang diraih Budi sebagai kategori sangat baik atau tuntas berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Dan pengertian dari evaluasi itu sendiri adalah evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dimulai dari pengumpulan data atau fakta, pengolahan dan penafsiran untuk mengambil suatu keputusan atau justifikasi. Kegiatan evaluasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan penilaian karena evaluasi dapat mencakup penentuan kelayakan sistem pengajaran, kurikulum, metode, maupun program secara keseluruhan. Kemudian tujuan utama dari evaluasi bermuara pada pengambilan keputusan atau decision making. Dan berdasarkan nilai hasil belajar selama satu semester, guru dan sekolah mengevaluasi atau memutuskan bahwa Budi berhak naik kelas. Dan guru mengganti metode pembelajaran yang digunakan karena dinilai kurang efektif. Kemudian hubungan fungsional keempat konsep tersebut yaitu evaluasi didahului penilaian. Sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran dan pengukuran membutuhkan tes atau instrumen. Seperti itu artinya guru memberikan tes untuk melakukan pengukuran, hasil pengukuran digunakan sebagai data dasar untuk melakukan penilaian. Kemudian setelah itu dilakukanlah proses evaluasi dalam rangka membuat suatu keputusan. Dan adapun rangkumannya secara singkat, yaitu tes adalah instrumen atau alat yang mendapatkan informasi atau data. Pengukuran proses memberikan angka kuantifikasi dari hasil tes tanpa diiringi interpretasi baik atau buruk. Penilaian yaitu proses menafsirkan dan memaknai angka hasil pengukuran menjadi nilai kualitatif untuk yang mengukur kompetensi. Kemudian evaluasi adalah proses penetapan nilai atau suatu program atau individu secara menyeluruh untuk tujuan pengambilan keputusan. Di sini ada tugas latihan, jadi suruh membaca, kemudian menjawab. Guru memberikan ulangan harian mata pelajaran IPS kepada siswa-siswinya. Ulangan harian tersebut diperiksa dan diberikan skor. Setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor, ditetapkanlah ranking dan diputuskan juga siswa-siswa yang tidak naik kelas. Pada siswa yang pandai diberikan hadiah dan kepada siswa yang tidak naik diberikan saran dan nasihat. Dan pertanyaannya coba bedakan dan analisislah manakah dari tahapan
pekerjaan Pak Guru tadi yang termasuk sebagai kegiatan tes, pengukuran, penilaian, atau evaluasi. Berikan penjelasan yang argumentatif. Jadi, eh, yang termasuk kegiatan tes adalah guru memberikan ulangan harian, karena ulangan harian itu sebagai instrumen untuk mendapatkan pengukuran. Jadi, pemberian ulangan harian itu sebagai tes. Kemudian setelah ulangan harian tersebut diperiksa dan diberikan skor, maka ini termasuk ke dalam pengukuran. Karena dia mendapatkan hasil dari ulangan harian tersebut tanpa memberikan predikat atau predikat. Kemudian setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai raport, ditetapkanlah ranking. Nah, di sini terdapat eh, yang dinamakan dengan penilaian. Jadi penilaian adalah mungkin gabungan dari beberapa kali ujian, kemudian ditetapkanlah, diberikan predikat, oh ini sangat baik atau tidak, sehingga di situ ada ranking, yang ranking bagus ya ranking pertama, yang ranking jelek ya terakhir. Dan yang terakhir yaitu diputuskan juga siswa-siswa yang tidak naik kelas. Nah ini termasuk ke dalam tahapan evaluasi. Jadi evaluasi jadi hasil dari penilaian tersebut eh, adanya pengambilan keputusan. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi. Maka kepada siswa yang pandai diberikan hadiah dan kepada siswa yang tidak naik diberikan saran dan nasihat. Maka itu adalah termasuk ke dalam evaluasi. Kemudian gambarkan hubungan keempat tahapan tersebut ke dalam sebuah peta konsep sederhana. Jadi untuk peta konsep ini, insya Allah saya akan membuatnya. Jadi kalau gambaran awalnya yaitu ulangan harian, kemudian di bawahnya ada pemberian skor, kemudian di bawahnya ada eh, penetapan ranking, kemudian di bawahnya ada penetapan keputusan dia naik kelas ataupun tidak. Seperti itu. Mungkin untuk pembuatan peta atau mind mappingnya saya akan menyusul. Bismillah, saya lanjutkan mengenai peta konsep dari Afwan. Di sini bukan evaluasi belajar, tapi evaluasi pendidikan. Jadi Afwan maaf ada kesalahan. Jadi evaluasi belajar. Jadi ada hierarkinya. Yang pertama tes, kemudian pengukuran, kemudian penilaian, kemudian evaluasi. Tes itu instrumen atau alat untuk mendapatkan informasi atau data seperti yang dilakukan oleh guru tadi, yaitu memberikan ulangan harian. Nah, ulangan harian itu termasuk ke dalam salah satu instrumen untuk mendapatkan data. Dan yang kedua yaitu pengukuran, yaitu proses pemberian angka atau kuantifikasi dari hasil tes tanpa diringi interpretasi baik atau buruk. Jadi tadi setelah diberikan ulangan harian maka akan dinilai. Dia nilainya apakah 80, 100, atau mungkin 70 atau lain sebagainya. Maka itu disebut dengan pengukuran. Kemudian penilaian proses menafsirkan dan memaknai angka hasil pengukuran menjadi nilai kualitatif yang mengukur kompetensi. Jadi ulangan harian beserta nilai-nilai yang lainnya dikumpulkan menjadi satu, kemudian menjadi satu nilai. Kemudian dari nilai itu akan diukur secara kualitatif apakah anak ini sangat baik atau tidak. Kemudian setelah dilakukan penilaian, kemudian akan dilakukan evaluasi yaitu proses penetapan nilai atas suatu program atau individu secara menyeluruh untuk tujuan pengambilan keputusan. Seperti yang dilakukan oleh guru tadi yaitu menetapkan ranking. Nah, penetapan ranking itu adalah pengambilan keputusan dari hasil penilaian yang ada, seperti yang ada yang naik kelas dan ada yang tidak naik kelas. Yang ranking bagus dikasih hadiah, yang tidak naik diberikan saran dan juga nasihat. Nah, ini ada sedikit kesalahan, jadi bukan evaluasi belajar tapi evaluasi pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.